Jadi kalau di sekolah kita gagal itu kita dihukum. Ya. Makanya kita itu selalu menghindari gagal. Sehingga kita itu takut banget dengan kegagalan. Betul. Sebenarnya di dunia nyata nyontek itu gak sepenuhnya salah. Ya, pas kalau di sekolah kan ya kita ujian atau masing-masing. Gak boleh nyontek. Kalau belum nyontek ya ketahuan ada hukumannya. Justru banyak hal itu kita harus bahasanya ATM lah ya. Iya. Amati, tiru, modifikasi. Jadi misalnya ya banyak bisnis yang kita lihat sebenarnya justru mereka mengamati dulu akhirnya dimodifikasi jadi lebih bagus. Hai guys, welcome back to channel kami. Gue bukan manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Kalau zaman sekarang, terutama di kota Jakarta, Tangerang dan sekitar gitu ya. Kalau kita ngomongin mau sekolah ini rasanya wonsong gitu ya. Mau sekolah, waduh mahal banget film. Iya. Kayak ada yang gue dengar tuh mungkin standar ya. Gue rasa mungkin 2 juta ke atas kali ya. Iya. Tapi nggak tahu sih, mungkin teman-teman yang anaknya udah sekolah lebih tahu sih. Tapi gue dengar lah ya rata-rata kayak mungkin 2-3 gitu ke atas. Yang dia di atas itu ya jauh banyak. Betul. Sampai 6 juta per bulan. Ada yang sampai 10 juta. Ya 10 jutaan juga ada gitu. Jadi saking mahalnya itu ya variatif lah. Iya. Tapi ya di bawah itu ada nggak? Ya ada juga. Cuman yang kita yang sering dengar tuh kurang lebih segitu kayaknya. Nah jadi kali ini tuh kita pengen bahas tentang sebenarnya di sekolah ini memang penting tentu untuk kayak kita belajar disiplin, kita belajar mungkin tata krama, itu ya basicnya yang perlu kita dapetin. Nah tapi juga banyak hal yang kita nggak belajar di sekolah tapi belajarnya di kehidupan nyata. Benar. Terutama waktu kita di dunia kerja gitu ya. Betul. Baru kita tahu ternyata seperti ini banyak hal yang baru kita ngalamin. Nah jadi kali ini kita rangkum ada 4 poin nih yang pengen kita sharing. 4 hal yang kita nggak dapet di sekolah tapi belajarnya di kehidupan nyata. Betul. Jadi kita bisa belajar bareng. Kita kalau teman-teman terasa ada yang pengen ditambahin, silakan tulis saya di kolom komen. Yang pertama itu ini rasanya ini dulu nggak boleh banget nih, nggak boleh salah gitu. Iya. Ya itu ya lu belajar untuk gagal sebenarnya yang pertama. Jadi kita itu mungkin di sekolah kan dinilainya dari nilai gitu loh. Kayak lu ujian dapat berapa, rapot lu merahnya berapa. Lalu nah itu yang jadi patokan gitu. Sedangkan sebenarnya di kehidupan nyata kita nggak mungkin perfect di dunia kerja apalagi gitu loh. Atau lu mau mulai bisnis, justru ya lu harus banyak salah, banyak gagal yang akhirnya bikin kita jadi paham cara kerjanya, baru kita itu bisa berhasil. Nah menurut lu belajar untuk gagal ini seperti apa? Jadi kalau di sekolah kita gagal itu kita dihukum. Ya. Makanya kita itu selalu menghindari gagal. Sehingga kita itu takut banget dengan kegagalan. Betul. Jadi karena sekolah kita lama banget ya, maksudnya selama 12 tahun minimal ya, untuk yang lulus SMA ataupun 16 tahun untuk yang lulus kuliah gitu ya. Itu kalau kita tanamkan ke diri kita kayak gitu terus, akhirnya kita takut mendarat lagi. Bener. Nah, ini ada sebuah cerita ya. Jadi NASA dan SpaceX. NASA itu setelah berhasil menerbangkan astronot ke bulan, selama berapa puluh tahun udah gak pernah berhasil lagi. Itu pun entah benar apa enggak. Itu pun banyak teori konspirasi ya. Tetapi NASA ini pendekatannya dia itu maunya menciptakan roket yang sempurna yang gak gagal. Berbeda dengan SpaceX Elon Musk. Elon Musk itu dia berpikir apa? Gue ciptain roket, kita terbangin dulu aja. Kalau perhitungannya sudah pas kita terbangin. Nanti dari terbangin yang gagal pasti. Setelah terbangin gagal, kita lihat, oh gagalnya kenapa? Gitu. Gagalnya kenapa, kita belajar lagi untuk roket berikutnya. Lu orang bisa tebak siapa yang lebih sukses. Udah pasti Elon Musk. Sekarang 50% satelit yang mengitari orbit bumi ini diterbangkan oleh SpaceX. Luar biasa banget ya. Bahkan mereka berhasil. Kalau roket itu kan dia kan ada 2 bagian. Satu itu yang kepalanya, satunya lagi itu yang kayak bahan bakarnya. Jadi selalu permasalahannya itu kenapa terbang roket itu mahal banget, karena bagian yang kedua ini selalu dibuang ke laut. Nah, SpaceX ini kemarin sudah berhasil menangkap kembali bagian ini. Jadi hemat mungkin triliunan gitu loh.
yang NASA pun nggak kepikir. Jadi kalau dalam persaingan NASA dengan SpaceX sudah jauh. Makanya ada yang namanya Starlink apa segala macam. Nanti ke depannya mungkin di internet kita semua pakai SpaceX gitu loh. Maksudnya ini loh yang membedakan. Nah, begitu juga sering kan orang ngomong yang biasanya di sekolah itu bego, jadinya pengusaha. Yang pinter jadinya orang kerja gitu. Sebenarnya nggak melulu selalu ya. Nggak melulu. Itu pandangan yang salah. Tetapi justru kebalikannya. Orang yang berani mencoba biasanya jadi pengusaha. Orang yang takut gagal biasanya jadi orang kerja. Gitu. Jadi pengusaha itu sebenarnya derajatnya itu rendah kalau lu waktu mencoba. Contoh, lu jualan cilok. Lu kalau ketemu temen lu mungkin lu malu loh. Anjir nih gue jualan cilok nih sekarang di pinggir jalan gitu kan. Padahal belum tentu gajinya dia lebih gede daripada lu. Betul. Cuman ya gitu, maksudnya orang itu selalu takut untuk gagal dan menghina orang yang mencoba. Kalau seandainya dia gagal gitu. Tapi kalau lu bisa menerima kegagalan sendiri, lu bisa mempersiapkannya, lu pasti bisa sukses. Kayak SpaceX saja. Mereka belajar, udah tahu nih mereka pasti gagal, gak mungkin berhasil, tapi kan mereka tetap melakukannya gitu. Yang penting progresnya ya. Jadi dilakukan terus, akhirnya ya ketemu cara yang lebih efisien. Iya. Oke, itu yang pertama. Tadi kita belajar untuk gagal. Nah, yang kedua itu sebenarnya di dunia nyata nyontek itu gak sepenuhnya salah. Ya, pas kalau di sekolah kan ya kita ujian atau masing-masing gak boleh nyontek. Kalau belum nyontek ya ketahuan ada hukumannya. Entah disuruh ujian sendiri atau langsung gak dilulusin untuk mata pelajaran itu apa ya, macam-macam lah. Nah dulu jujurnya gue juga suka nyontek sih dulu. Sama. Kalau gue ibaratnya kalau gak nyontek dulu ya gak bakal lulus gitu. Kalau gue sih juga sama, gak bakal. Ini ya sebenarnya, tapi ya di kehidupan nyata ini agak sedikit berbeda. Kita nggak mungkin justru banyak hal itu kita harus bahasanya ATM lah ya. Amati, tiru, modifikasi. Jadi misalnya ya banyak bisnis yang kita lihat sebenarnya justru mereka mengamati dulu akhirnya dimodifikasi jadi lebih bagus. Betul. Dan itu ya realitanya memang seperti itu. Betul. Dan teman-teman bayangin kalau teman-teman harus pikirin satu ide baru, konsep baru untuk dikembangin. Iya. Itu berapa lama dan sumber dayanya apakah ada? Masa mau coba sendiri semua? Betul. Jadi sudah pasti kita perlu kerja lebih pintar, melihat peluang, melihat situasi dan kondisi. Akhirnya ya memang lu harus nyontek gitu. Dan nyontek ini bukan berarti ya maksudnya nyontek ini macam-macam lah. Mungkin ada yang benar-benar ada kotor. Ya ini ya lu nyontek tiplak gitu. Mungkin madu. Lihat jawaban sebenarnya nyonteknya cakep sama nyonteknya ya seperti itu lah. Benar lu gimana kalau nyontek? Sebenarnya memang kita itu di dunia nyata ya, banyak orang mati itu karena terlalu idealis. Berpikir bahwa mereka itu semua harus original. Sebenarnya gini loh, kita ambil contoh ya. Kita itu sama-sama jualan soto. Seandainya kita si A jualan soto, si B jualan soto. Terus kita lihat, kok si B rame banget. Sedangkan kita gak rame. Oh ternyata dia itu banyak sediain sate-satean buat pelengkap soto. Salah gak kalau kita sediain sate-satean juga? Kan gak salah. Cuman kadang orang gengsi tau gak? Gak mau lah gue sediain sate, nanti gue dikira contoh punya kayak dia ya. Kan yang bagus lu contoh lah. Kalau dia cuci piringnya jorok ya jangan contoh. Bener gak? Kalau dia sediain sate-satean dan rame ya lu sediain sate-satean aja. Nah hal-hal yang seperti ini yang sebenarnya orang itu jarang tahu gitu loh, bahwa lu itu boleh kok nyontek, kenapa enggak. Ambil contoh, ada salah satu mie ya, nggak usah sebut merek lah ya, yang jualnya murah banget, tempatnya bagus banget dan rame di mana-mana. Terus semua pedagang di sekitar pada ngeluh. Ya kalau bisa bikin sebagus dia semua dia ya bikin aja. Ini kan dunia
Demokrasi. Lebih tepatnya itu lu nyonteknya harus orang yang tepat juga. Betul. Lu jangan nyontek yang gagal. Kalau di sini gagal, Ini gue beda, dia lagi ujian nih, ini orang selalu dapat nilainya di bawah rata-rata, ini udah dari nyonteknya ya memang nilainya bagus. iya memang betul. Begitu juga dalam bisnis ataupun karir. Iya. Lu jangan tanya orang yang karirnya mentok di dunia di bidang lu. Contoh lu arsitektur nih seandainya. Terus ada satu arsitek gagal. Lu gak usah tanya, kok bisa gagal kok? Ya diceritain 1001 alasan kenapa arsitek itu gak bagus. Tapi kalau tanya yang berhasil, dia akan ceritain 1001 alasan kenapa arsitek itu bagus. Jadi nyontek itu justru bagus. Lu mengamati, tetapi gak semua itu lu bisa terang mentah-mentah. Iya. Belum tentu kan orang tuh kalau seandainya dia sekali buka di ruko gedung AC terus Ya, situasi dan kondisinya harus diperhatikan juga. jadi lu harus tahu keadaan lu harus lihat ini bisa gak gua terapin atau enggak seperti itu. Oke. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga ini sebenarnya it's okay untuk kita itu berbeda dengan orang lain. Ya, Jadi memang pada dasarnya ya kita semua orang memang beda aja gitu loh. betul. Gue pernah lihat satu quotes atau meme gitu, dia tuh bilang jadi semua orang itu sibuk untuk menyontek kertas ujian orang lain Ya, untuk menulis jawaban. Tapi di ujung hidupnya baru menyadari ternyata pertanyaan tiap orang tuh berbeda. iya, Jadi gue sibuk nyontek Hartono, ternyata pertanyaan di kertas ujian gue dan di Hartono itu berbeda. betul, Jadi memang kita itu berbeda aja. betul. Dengan secara kondisi, orang tua, bahkan di satu keluarga kakak adik aja berbeda. Gimana ceritanya kita mau nyamakan kita dengan orang lain seperti itu. Betul banget. Nah, gimana menurut lu? Jadi dulu itu dari dulu tuh gua itu gak pernah mencatat. Jadi selama gua sekolah 12 tahun itu gua gak pernah mencatat. Itu memang parah banget. Pada saat masuk di dunia kerja, gue pikir gue harus berubah. Gue berpikir bahwa gue gak boleh nih berbeda dengan semua orang. Gue belajar yang namanya nyatet apa. Sesuatu kerjaan yang orang kerjain 3 jam, gue bisa kerjain 2 hari itu gak kelar. Karena tulisan gue jelek, lambat, dan juga berantakan. Ya. Suka salah-salah lagi nulis. Jadi kalau gue nulis nih satu paragraf panjang gitu, gue suka salah ketik, salah tulis gitu. Nah, gue kayak gitu terus. Tapi akhirnya potensi gue yang lain terpendam. Akhirnya gue habisin banyak waktu untuk hal sana. Akhirnya gue menerima perbedaan gue. Gue memang gak suka nyatet aja dari dulu. Gue memang gak suka administrasi. Akhirnya gue serahkan ke PA gue dulu ya, personal assistant kita dulu. Dia aja yang kerjain. Gue menerima. Gue memang jagonya marketing, gue memang jagonya keluaran, ya udah. Nah setelah kita menerima ternyata bagus banget. Memang gue bakatnya di sono mau apa. Jadi oke banget untuk lu berbeda. Gak harus lu itu bisa segala hal gitu. Tapi justru kembangin apa yang lu jago. Gue sih gitu. Oke. Nah yang ketiga ya tadi ya. Sekarang yang terakhir keempat nih. Ini mungkin agak ironis nih. Yaitu maksudnya di kehidupan nyata ini hal yang begitu penting, tapi sebenarnya di sekolah juga mungkin terkadang ya mungkin guru-guru pun juga melakukan kesalahan soal ini. Betul. Yaitu kelola duit dan utang. Betul. Jadi ya terutama di zaman sekarang ya ada pinjol lah, ada apapun itu. Jadi mungkin secara cara pengelolaan ini kita memang belajarnya di lapangan juga sih. Betul. Kita nggak diajarin di sekolah. Bener. Dulu cuma dibilangnya ya hebat pangkal kaya, nggak boleh boros ya, cuma sesimpel itu. Iya, benar. Tapi realitanya kan misalnya kelola kredit tuh kayak gimana sih? Iya. Utang tuh kayak gimana sih? Konsumtif itu seperti apa yang harus kita beli, apa yang jangan. Bahkan juga terkadang ya di sekolah ya gak bisa dipungkiri juga gaya hidup juga. Sekolah ada sekolah yang begitu mahal. Betul. Ada sekolah yang mungkin ya levelnya nggak setinggi itu. Ya pastinya gaji tiap guru-guru beda juga lah. Dan murid-murid sekolah di sana juga berbeda. Nah jadi sebenarnya kelola duit dan utang itu tuh sangat-sangat penting. Tapi ya mungkin belum saat ini gue nggak tahu ya apakah di sekolah udah mulai diajarin juga bisa jadi. Nah menurut lo gimana? Memang Indonesia ini kalau ngomongin diri tabu. Jadi waktu kita kecil dulu ya, kita kalau ngomongin diri ini kayaknya seakan sesuatu yang tabu lah.
yang nggak pantas untuk dibicarakan. Padahal pengetahuan tentang uang itu penting banget. Kalau lu tahu uang sebagai sebuah sarana, bukan tujuan hidup ya, itu sangat berguna. Kita ambil contoh, kalau seandainya kita mau jalan-jalan ya kita butuh uang. Beda lah kalau kita uangnya 50 juta jalannya sama yang uangnya 10 juta. Pasti lebih nyaman 50 juta. Jadi banyak orang di luar sana itu mensalah artikan kalau kita belajar tentang uang, kita tuh materialistis. Maksudnya terlalu matre gitu loh. Gak salah lu itu maksudnya punya duit banyak, itu gak dosa. Asal lu bisa kelola dengan baik. Lu melihat ini sebagai sebuah sarana gitu loh. Lu kalau punya duit banyak, lu bisa sumbangin banyak. Lu bisa bangun tempat ibadah banyak gitu. Cuman menurut gua kalau di zaman dulu di sekolahan kita tuh dianggap seakan-akan uang ini gak oke. Nah, apalagi hutang lebih tabu lagi. Semua pebisnis rata-rata itu selalu punya hutang. Iya, betul. Jadi kita itu bukan karena kita gak ada duit. Karena kita masih mau kita pakai buat hal lain. Jadi kita pakai utang buat leverage, buat daya bandingnya kita, gitu, daya ungkit gitu. Nah, kalau utang lu bisa kelola, itu jadinya utang produktif. Utang yang nggak boleh itu kan kayak lu beli handphone, lu ngutang. Itu kan semua utang konsumtif. Tapi ini juga nggak pernah diajarin. Jadi penting banget dua hal ini. Cara lu kelola uang dan cara lu kelola utang. Memang nggak diajarkan, tapi menurut gua mulai dari kita dewasa, kita harus ngerti banget mengenai dua hal ini. Ya, ini sesuatu yang perlu kita dalamin lah. Kalau kita sampai, karena kita tiap hari berurusan dengan uang sih. Betul. Jadi kalau sampai kita begitu tabu dan nggak mau tahu juga, ya siap-siap pasti keuangan kita berantakan. Iya, bener banget. Itu dulu ya soal apa yang kita nggak diajarin di sekolah. Saya kira-kira apa lagi nih yang menurut teman-teman seharusnya atau mungkin baru teman-teman belajar di dunia nyata. Nah, coba di-share di komen. Itu dulu, jangan lupa di-like, di-subscribe, dan di-share ke teman kalian yang butuh dengar ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.